kita menjalankan hal seperti ini itu tadi tidak ada tanda kutip ya kan embel-embel untuk mendapat sesuatu. Dan akhirnya urusan kami dengan alam, urusan kami dengan Tuhan, itulah yang jadi patokan untuk kita bergerak menjaga lingkungan ini. Targetnya sebenarnya sebuah penyadaran gitu. Jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana, tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang. Mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita. Ini nanti akan berdampak kepada manusia, lingkungan, dan juga bumi ini. Sebuah permukiman yang asri tersembunyi di dalam perkampungan padat penduduk di kawasan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Gang yang berlokasi di RT 07 RW 01 itu diberi nama Gang Hijau Cemara. Warga gang ini terbiasa menerapkan perilaku bersih dan sehat. Bersama-sama mereka menata lingkungan agar lebih hijau dan sejuk. Adalah Ketua RT Dani Arwanto yang menggerakkan masyarakat untuk mengamalkan pola hidup ini. Awal dari pergerakan itu memang berawal dulu itu tahun 2016 saya sebagai Ketua RT di sini yang berawal dengan keinginan kami untuk merubah lingkungan dan sosial yang ada di tempat ini. Yang awal kita lakukan adalah penghijauan yang biasa kita bergerak dengan rekan-rekan daripada Ikatan Remaja dan Karang Taruna sini berikut warga untuk sama-sama membantu membuat satu program merubah lingkungan menjadi hijau. Dulu awal seperti itu. Dani bercerita, kawasan Gang Cemara dahulu dikenal sebagai kawasan kumuh. Lahan kosong yang dibiarkan begitu saja menjadi tempat pembuangan sampah. Lahan kosong itu juga membuka peluang bagi berbagai tindak kriminal. Memang dulu di sini posisi di sini letaknya itu kita kira kan kurang lebih dari bibir pantai itu hanya 500 meter. Dan memang ini tempat dulunya itu memang tempat depannya itu lokalisasi Keramat Tunggak yang memang efek daripada itu sangat susah untuk dirubah. Dan sosialnya pun sama seperti itu. Dulunya memang di sini tingkat kriminalitas yang tinggi, lalu perjudian, narkoba, minuman keras memang tawuran dan tepatnya di sini, Bang. Melihat permasalahan sosial di daerahnya, Dani kemudian mengajak warga, terutama para remaja Karang Taruna, untuk berbenah. Mereka menyulap lahan kosong dengan menanam berbagai sayur dan buah. Salah satunya anggur, yang dinilai bisa tumbuh di cuaca yang panas dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Dani kemudian mendirikan kelompok tani Gang Cemara. Di sini sudah ada hampir 45 varian lah yang masuk di sini yang kita kembangkan anggur impor, sehingga anggur itu warga itu bisa menikmati di setiap rumah-rumah warga yang menanam pohon anggur, sehingga untuk mengkonsumsi anggur tidak harus beli. Kita cukup menanam dan merawat sehingga panen. Dani juga membuka peluang mencari pendapatan lebih bagi anak-anak muda dengan menginisiasi bisnis yang berbasis lingkungan, yaitu budidaya maggot. Sampah-sampah organik yang dihimpun dari rumah warga digiling dan dijadikan makanan maggot. Setelah dipanen, maggot-maggot itu kemudian bisa diolah menjadi pakan ikan dan unggas. Sampah bisa kita buat pupuk, sampah kita buat jadi pelet, pakan ikan. Sehingga kami di sini pakan ikan pun tidak harus beli,
dan pupuk pun tidak harus beli, bahkan kita menjual pupuk juga. Sampah non-organik seperti plastik dan kardus juga dikumpulkan di bank sampah. Setiap kilogram sampah yang terkumpul dan disetorkan dihargai Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung jenisnya. Tabungan itu bisa dicairkan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang Idul Fitri. Awalnya kita namanya sampah itu dulunya menjadi permasalahan. Di Gang Hijau Cemara ini alhamdulillah sekarang menjadi keberkahan dengan sampah. Sehingga sampah-sampah non-organik kita pilih-pilih dari mulai rumah. Kita sementara dijual dan memang nanti akan menjadi satu produk untuk daur ulang sampai souvenir, lalu kerajinan-kerajinan yang lainnya seperti pot dan lain sebagainya seperti itu. Budidaya ikan konsumsi seperti lele dan patin juga diintegrasikan di lahan perkebunan buah dan sayur. Dengan maggot sebagai pakan ikan, mereka tak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan. Ikan-ikan itu dijual ke warga sekitar atau dibagikan gratis untuk dimakan bersama pada momen-momen kumpul warga. Tadi kita menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Gang Hijau Cemara ini, sehingga kita di sini warga sekitar itu bisa merasakan dan mendapat tambahan, baik ekonomi maupun sosial. Tingkat sosial di sini menjadi satu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak-anak kita ke depan seperti itu. Warga Gang Cemara Hijau merasakan manfaat dan menikmati hasil pertanian dan perikanan yang dikelola bersama Karang Taruna. Suasana di Gang Cemara juga terasa lebih asri dan sejuk. Sangat bermanfaat ya, karena bisa udara juga lebih sejuk, pemandangan juga hijau, jadi lebih asri aja, bikin lingkungan juga lebih nyaman. Sangat membantu banget Mas, sangat membantu banget, jadi lingkungan kita juga lebih bersih ya. Jadi untuk warga juga punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat. Dani Arwanto tak hanya mengajak remaja serta warga dewasa untuk berpartisipasi menjaga lingkungan. Dani mendirikan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang kurikulumnya berbasis lingkungan. Selain bermain, membaca, dan menghitung, anak-anak juga diajak mengenal banyak tanaman dan cara mengolah sampah. Setiap siswa dapat belajar di Green PAUD Gang Cemara tanpa dipungut biaya. Kita hanya membayar sampah 2 kilo per bulan. Itu sifatnya sih mengedukasi sih ya kan. Tapi dia juga mempunyai saldo tabungan yang mereka kumpulkan dari pengolahan sampah di bank sampah RW 01 ini. Sehingga mereka yang bersekolah di sini bukan mengeluarkan biaya tapi mendapatkan tambahan hasil daripada bank sampah itu tadi. Menabung dengan sampah. Kerja kerasnya membangun kesadaran dan menggerakkan warga untuk menjaga lingkungan serta membuka lapangan kerja membuat Dani Arwanto diganjar penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023. Ia memenangkan kategori perintis lingkungan karena dinilai mampu mengatasi masalah sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah metropolitan yang rentan terhadap perubahan iklim. Di sini program Kalpataru. Kalpataru itu satu penganugerahan yang luar biasa ya kan buat kami. Itu merupakan satu kehormatan lah buat kami dengan berkegiatan seperti ini. Ya kita menjalankan hal seperti ini itu tadi. Tidak ada tanda kutip ya kan embel-embel untuk mendapatkan sesuatu. Dan akhirnya urusan kami dengan alam, urusan kami dengan Tuhan gitu kan, itulah yang jadi patokan untuk kita bergerak menjaga lingkungan ini seperti itu. Ya sebenarnya sebuah penyadaran gitu. Jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana, tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang. Mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita.
ini nanti akan berdampak kepada manusia, lingkungan, dan juga bumi ini. Bermula dari hobi bercocok tanam, Britania Sari, perempuan 39 tahun asal Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini merintis beragam program memberdayakan lingkungan sekitarnya. Sari memanfaatkan lahan terbatas untuk bercocok tanam agar warga menanam kebutuhan pangan secara mandiri. Sebelum bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya pada 2020, Britania Sari memulai gerakan menanam di pekarangan rumah secara mandiri. Di halaman belakang rumahnya yang memiliki luas lahan sekitar 200 meter persegi, ia dan keluarga menanam beragam macam sayuran seperti kangkung, cabai, dan terong. Jadi lahan terbatas pun, jadi pas waktu tinggal di Tangerang Selatan, kami punya lahannya tuh terbatas sekali. Nah, dengan lahan terbatas, tapi kami berusaha untuk bisa menanam makanan dari rumah. Nah, di tahun 2020 kami pindah ke Bogor dan ada lahan kosong di belakang rumah, nggak terpakai, terus semak belukar. Nah, daripada tidak dimanfaatkan, akhirnya kami garap yang tujuannya memang supaya bisa mensuplai kebutuhan rumah. Gitu. Jika berlebih, maka akan dibagikan atau disimpan. Keberhasilannya menanam beragam jenis bahan pangan di kebun yang Sari beri nama Kebun Atkia ini memantiknya untuk mengembangkan kebermanfaatan yang ia rasakan. Sari kemudian membuatkan kebun bagi warga prasejahtera di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Sari menjalankan proyek yang ia sebut kebun dapur. Jadi kondisi masyarakat di sekitar rumah saya, mereka adalah keluarga prasejahtera. Jadi sekitar 2 tahun ketika kami bagi-bagi rantang lebaran, di situ sebenarnya kami baru tahu gitu kondisi warga-warga yang ada di sekitar gitu. Benar-benar terbatas untuk masalah makan. Nah, akhirnya sempat terbesit untuk membuat kebun dapur. Akhirnya kami memutuskan kenapa enggak kita coba dari yang dekat dulu aja. Nah, tetangga-tetangga akhirnya kami melakukan screening awal ya. Kira-kira dari tetangga-tetangga sekitar siapa nih yang mau diajak dan dibuatkan kebun dapur gitu. Asalkan dengan syarat mereka mau merawatnya. Sebelum dibuatkan kebun dapur, sejumlah warga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Britania Sari. 2 hal yang paling utama adalah mereka mau diajari dan mau merawat kebun. Biaya pembangunan dan media tanam program kebun dapur sepenuhnya berasal dari Sari. Nggak apa-apa. Saat ini, sudah ada 4 rumah di sekitar tempat tinggal Sari yang telah dibuatkan kebun dapur. Rumah milik Sopiah menjadi salah satunya. Di rumah milik Sopiah, Sari membuatkan bedengan atau gundukan tanah yang dikelilingi bambu. Di titik itu, beragam tumbuhan kebutuhan pangan telah berhasil ditanam dan beberapa kali dipanen. Awalnya ya ibu Sari kan suka olahraga situ, suka muter ke situ gitu. Lihat aku lagi bersih-bersih gitu. Jadi ibu Sari gitu kesini nanya, boleh ini nggak bikin ini kebun. Sebelumnya ya nggak ada. Terus dibikin kayak gini, bikin ini tanaman kangkung, bayam, itu kacang panjang, sama itu tuh bayam Brazil. Hampir setiap pagi, Britania Sari memantau proyek kebun dapur yang ia buat di beberapa rumah warga.
Lokasi yang tidak begitu jauh dari rumahnya membuat Sari bisa melihat perkembangan kebun dapur. Bukan sekadar memantau, ia juga memberikan beberapa masukan kepada pemilik lahan. Saat panen tiba, Sari juga turut membantu memetik sayuran yang sudah siap panen, lalu memberikan saran tumbuhan yang akan ditanam selanjutnya. Berawal dari kebun dapur, Britania Sari melakukan inovasi dengan membuat program bantuan untuk ibu hamil. Sari menggratiskan sayur untuk ibu hamil dari keluarga prasejahtera. Setiap pagi, ibu hamil penerima bantuan bisa mengambil sayur ke tukang sayur rekanan. Mereka bebas memilih jenis sayur untuk diolah dengan nominal yang telah ditetapkan. Bantuan ini diharapkan bisa menghindarkan bayi keluarga prasejahtera mengalami kurang gizi atau gangguan pertumbuhan. Para penerima bantuan sayur gratis merasa program yang diinisiasi Britania Sari sangat bermanfaat dan tepat sasaran. Selamat masak ya. Bilangnya ya itu Mbak Sari, terus saya lagi hamil juga, terus juga iya disuruh ini ya, ambil sayur gratis tiap hari. Oh ya udah, terus itu alhamdulillah kalau dapet apa aja sih yang dapet ya sayuran kayak tahu, tempe, ikan, macam-macam saya gituin. Orang hamil harus makanannya sehat gitu ya, kayak sayur-sayuran gitu, buah-buahan misalkan ya, ikan-ikan, tempe, tahu itu. Orang hamil harus makannya sehat-sehat ya. Iya Mbak Sari, saya gitu. Dengan kebun dapur, Sari berupaya mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Dari kebun dapur juga, Sari memperoleh beragam gagasan agar bisa menyebarkan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Targetnya sebenarnya sebuah ini ya, penyadaran gitu. Jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana, tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang. Mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita, bagaimana kita mengkonsumsi makanan kita, dan terakhir bagaimana kita mengolah sisa makanan kita. Ini nanti akan berdampak kepada manusia, lingkungan, dan juga bumi ini. Itu di belakang rumah saya kan tertumpuk dengan sampah-sampah yang banyak dan bau tak sedap, mengganggu juga kesehatan maupun pernapasan juga. Nah, akhirnya saya itu punya ide untuk yang tumpukan sampah itu, lahan yang buat pembuangan sampah kita jadikan lahan produktif. Sepintas, tak ada yang istimewa dari RT 15 RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Salah satu sisi gang dengan lebar tak lebih dari 2 meter itu dipadati rumah-rumah warga. Sedangkan sisi lainnya terdapat ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas bersama. Meski padat penduduk, warna hijau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sepanjang gang dan RPTRA terlihat subur dan membuat suasana menjadi sejuk. Padahal kawasan itu awalnya merupakan tempat pembuangan sampah. Sosok penggerak penghijauan di sekitar RT 15 adalah Rohani. Pada 2016, wanita kelahiran 1975 itu memulai misinya mengubah tempat pembuangan sampah menjadi lahan produktif. Awalnya itu di belakang rumah saya kan tertumpuk dengan sampah-sampah yang banyak dan bau tak sedap, mengganggu juga kesehatan maupun pernapasan juga. Nah, akhirnya saya itu punya ide untuk yang tumpukan sampah itu, lahan yang buat pembuangan sampah kita jadikan lahan produktif.
Bersama warga, Rohani akhirnya berhasil menghilangkan sampah-sampah di sekitar wilayah RT 15. Ia pun menanam tanaman obat keluarga atau toga. Lahan yang telah berkembang itu terus dikelola setiap hari oleh Rohani. Awalnya, Rohani dibantu 15 ibu-ibu untuk merawat lahan hijau yang diberi nama Taman Hati itu. Namun, karena dianggap tidak memberikan penghasilan, orang yang terlibat terus berkurang. Waktu awalnya itu kita nggak dengan penghasilan karena kita hanya kerja sosial gitu. Jadi saya jelaskan manfaat-manfaatnya seperti kalau menanam sayur bisa mengurangin pengeluaran kita. Aturan kita belanja sayuran kita tinggal metik seperti itu. Kalau tanaman obat sebelum baru misalnya gejala baru kita obatin dengan tanaman obat yang terdekat dengan kita. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak 2016, warga mulai merasakan hasilnya. Tanaman obat seperti jahe, kumis kucing, temulawak, hingga daun sirih bisa dinikmati warga dengan cuma-cuma. Tanaman hidroponik di greenhouse seperti samhong atau sawi keriting, pakcoy, dan kangkung pun rutin dipanen setiap bulan. Hasil panen seperti temulawak dan jahe dimanfaatkan Rohani sebagai bahan pembuatan minuman herbal. Tanpa terduga, minuman herbal olahannya ternyata memberikan manfaat bagi warga, terutama saat puncak pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021. Minuman herbal yang dikenal dengan istilah empon-empon dibagikan gratis kepada warga sekitar RW 05 sebagai penambah daya tahan tubuh. Pas kebenaran dapat info tuh ada tetangga sebelah bilang mau empon-empon nggak dari Mademplon katanya. Oh boleh deh coba katanya. Ternyata saya minum 1 gelas tuh emang pokoknya pedesnya berasa semuanya di badan tuh enak. Habis minum itu keluar keringet, badan fit yang tadinya greges-greges ngentek tulangnya semua enak minum itu enteng, ngilu-ngilu juga pegel-pegel semua hilang, seger pokoknya fit. Untuk menambah manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, Rohani kemudian mendirikan Dapur Mak Demplon pada 2019. Tanaman obat serta sayur mayur lainnya diolah menjadi minuman jahe merah, bir peletok, dan empon-empon. Program unggulan di sini itu kita membuat kayak seperti Dapur Demplon dan kita kan memanfaatkan tanaman toga tadi. Kita punya pikiran untuk membuka Dapur Mak Demplon, manfaatin tanaman toga yang seperti jahe, kunyit, kita jadikan jamu serbuk. Dan minuman-minuman herbal lainnya, seperti kayak Warnas itu minuman segar, empon-empon, bir peletok, seperti itu. Selain minuman herbal, Dapur Mak Demplon juga memproduksi makanan ringan seperti roti dan jajanan pasar. Pesanan snack box tak henti mengalir setiap hari. Pendapatan pun mulai meningkat seiring pesanan yang terus mereka penuhi. Walaupun setiap bulan nominal yang diperoleh tak menentu, selama 2022, Dapur Mak Demplon mampu meraup 500 juta rupiah. Alhamdulillah rasanya kayaknya senang. Jadi untuk membantu kita suami-suami lagi COVID itu kan suami banyak kan pada di rumah kan gitu. Kita alhamdulillah ada pesanan. Jadi alhamdulillah kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Bisa membantu. Harapan kita juga pengennya maju untuk Mak Demplon maju terus untuk bisa membantu penghasilan keluarga. Dedikasi Rohani dalam mewujudkan lahan produktif di wilayah RW 05 Sunter Muara mengantarnya meraih beberapa penghargaan. Sosok Rohani dinobatkan sebagai peraih Ibu Kota Award 2021. Ibu Kota sendiri merupakan ajang penghargaan bagi sosok perempuan di Jakarta yang ambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Jadi warga di sekitar menominasikan Bu Ani. Bu Aninya sendiri itu mungkin tidak tahu waktu itu. Bu Rohaninya tidak tahu.
Nah, kemudian cerita-cerita yang masuk dari warga itu diverifikasi oleh PKK di sekitar dan dibantu juga oleh Ibu Wali Kota. Ibu Wali Kota itu bisa kemudian turun ke lapangan untuk melihat gerakannya betul ada atau tidak, sosok itu betul ada atau tidak, bagaimana dampaknya. Nah, kemudian dari cerita yang terkumpul kami juga meminta bantuan dari profesional di bidangnya.